Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, shaimin shaimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita berjumpa dalam acara bersama media dakwah An-Najah. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan segala amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini dicatat sebagai amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi kemampuan, keistiqomahan, kemauan untuk memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan ini. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin berhasil dalam sebuah usaha, ada salah satu fase yang perlu kita lakukan, namanya apa? Introspeksi ataupun muhasabah. Kita perlu melakukan namanya evaluasi. Dalam bahasa syariat itu namanya muhasabah. Sebuah perusahaan tidak akan mungkin mencapai target yang dia inginkan kecuali ada muhasabah ataupun ada evaluasi dari pekerjaan serta rencana-rencana kerjanya. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an ini disebut dengan muhasabah. Ma'asyiral muslimin, seorang muslim sangat penting untuk bermuhasabah. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap jiwa bermuhasabah mempersiapkan diri untuk hari esoknya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perintah syariat agar kita bermuhasabah terhadap amal-amal yang pernah kita lakukan. Baik sehari, seminggu, sebulan, bahkan setahun, ada masa di mana kita ini bermuhasabah. Salah seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan seorang hamba yang ingin berhasil menempuh jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyediakan waktunya setiap malam, setiap akhir daripada harinya untuk bermuhasabah walaupun sekedar 5 menit ataupun 7 menit. Agar apa? Dia bisa mengetahui sejauh mana amal soleh yang dia lakukan pada hari itu. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muhasabah merupakan kunci sukses dunia maupun akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kecerdasan seorang mukmin terletak pada kemauan dia untuk bermuhasabah. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-kayyisu, orang yang sangat cerdas adalah man dana nafsahu wa amila lima badal maut. Mereka yang dana, Imam At-Tirmidzi mengatakan dana di sini maksudnya apa? Mengevaluasi dan mengendalikan jiwanya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia mempersiapkan dirinya untuk kematian ataupun untuk kehidupan setelah kematian nanti. Kemudian wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi. Sementara orang-orang yang lemah ataupun orang-orang yang tidak punya keberuntungan adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah melakukan sebuah evaluasi dan dia tidak pernah melakukan sebuah persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada salah seorang ulama yaitu Imam Maimun bin Mahran rahimahullah, beliau pernah mengatakan la yakunul abdu taqiyan. Seorang hamba tidak bisa mencapai derajat takwa hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasibu syarikahu, sampai dia mengevaluasi dirinya, mengintrospeksi dirinya, bermuhasabah dirinya sebagaimana dia memuhasabai atau dia itu menghitung-hitung orang yang sedang berserikat dengan dia dalam dagang. Dari mana keberuntungan ini, kamu dapat untung berapa hari ini. Dia begitu juga, dia harus melakukannya pada dirinya. Agar apa? Agar dia bisa sukses di kemudian hari. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang namanya muhasabah sesuatu yang sangat menentukan keberuntungan kita di dunia maupun di akhirat. Ada salah seorang ulama yang bernama Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang ketika terlintas dalam pikirannya untuk melaksanakan sebuah aktivitas, dia diam sejenak lalu dia berpikir, kalau seandainya aktivitas ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dia melanjutkan aktivitasnya, dan kalau seandainya aktivitas ini tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dia berhenti. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang seperti ini, kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Nah, saudara sekalian
yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya, apa sih fungsi muhasabah? Kok dalam syariat Islam betul-betul dianjurkan untuk bermuhasabah? Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan as-sa'ir ilallah, orang yang berjalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa tercapai sampai dia selalu berhenti pada terminal namanya muhasabah. Setiap kali dia beramal, dia berhenti bermuhasabah. Kemudian, kalau ternyata amalnya yang baru saja dia laksanakan karena mencari doa Allah Subhanahu wa taala, dimotivasi untuk meninggikan syariat Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata untuk manusia atau untuk nafsunya, maka dia menyesal serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bermuhasabah untuk melanjutkan perjalanan berikutnya, aktivitas berikutnya, dan dia berhenti sejenak. Kalau seandainya aktivitasnya ini dalam rangka mencari doa Allah Subhanahu wa taala bermanfaat bagi kaum muslimin, dia lanjutkan. Kalau ternyata tidak, maka dia hentikan. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muhasabah akan menentukan seseorang untuk menentukan seorang manusia untuk bisa mengetahui bagaimana kedudukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa memperkirakan kira-kira kedudukannya itu betul-betul di ridho Allah Subhanahu wa taala apa tidak. Jamaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan bermuhasabah seorang hamba bisa mengetahui kira-kira amalnya ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak. Makanya ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebanyakan orang-orang yang celaka karena dia ini melalaikan muhasabah. Dia senantiasa mengikuti arus nafsunya, dia nggak pernah berhenti sesaat untuk bermuhasabah atas segala amal yang pernah dia lakukan. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan ini, maka tentu di waktu malam ada waktu untuk bermuhasabah. Kira-kira semenjak kita bangun sahur, kemudian siang harinya, sampai kita menjelang tidur ini, apakah kita telah mencari doa Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita, atau mungkin di sana ada perkara-perkara yang kita sia-siakan, kita melaksanakannya bukan untuk mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga semenjak hari pertama sampai hari ini, kita terus bermuhasabah. Kira-kira tujuan daripada syariat puasa telah kita dapatkan apa tidak. Jadi selalu aja muhasabah dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memberikan nasihat kepada kita. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wahai umat Islam, hendaklah kalian mengintrospeksi diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat nanti. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hendaklah kalian menimbang-nimbang amal yang kalian lakukan di dunia ini sebelum kelak di hari kiamat akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari kiamat tidak ada namanya proses untuk memperbaiki amal. Kemudian wa tuzayyinu lil ardil akbar, dan hendaklah kalian mempersiapkan diri untuk menghadapi hari penampakan yang sangat besar. Maksudnya apa? Di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan amal-amal kita. Maka kita persiapkan diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan sifat muhasabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita yaitu sifat sebagai orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Demikian barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.